Assalamualaikum Pak Rino. Waalaikumsalam Pak. Selamat siang. Selamat siang. Oke, mohon maaf nih mengganggu. Oh iya, Ya, tidak apa-apa. kita sudah janjian ya untuk melaksanakan supervisi. Iya. Ya kan? Tapi sebelum saya melaksanakan supervisi nih Pak, Betul. ada beberapa hal yang nanti saya tanyakan. Boleh. Ya, mungkin nanti Bapak bisa jawab sesuai dengan apa yang nanti Bapak lakukan. Oke. Oke, siap ya Pak ya? Oke. Baik, saya mau tanya nih Pak, kira-kira besok rencananya Bapak mengajar di kelas berapa? Iya, besok itu karena memang saya itu kan mengajar di kelas 10, ditugaskan oleh sekolah di kelas 10, dan kebetulan besok pagi itu saya itu mengajar di kelas 10.4 Pak. Gitu. Oke, Pada hari itu. 10.4 ya? Iya, di Oke. 10.4. Untuk materinya apa tuh Pak? Kalau saya boleh tahu? Untuk materi kita memang sudah masuk di materi baru setelah libur Lebaran kemarin, dan rencananya di dalam prosesnya nanti saya akan mempelajari, anak-anak akan mempelajari materi terkait dengan lembaga sosial. Oke, oh materinya lembaga Iya, sosial ya? betul, terkait dengan lembaga sosial. Baik Bapak. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, untuk tujuan pembelajarannya seperti apa Pak nanti yang Bapak ingin Iya, sampaikan? tujuan pembelajarannya ini yang saya sudah lakukan atau saya sudah tulis di rencana pembelajaran itu, yang pertama adalah menjelaskan terkait dengan lembaga sosial. Jadi anak-anak itu nanti akan menjelaskan bagaimana proses lembaga sosial itu terbentuk di masyarakat. Kemudian setelah itu mereka mengidentifikasi bahwasannya ada beberapa macam nih lembaga sosial itu yang ada di masyarakat saat ini, seperti itu. Kemudian setelah itu mereka menyimpulkan dari hasil identifikasi tersebut, hasil kesimpulan mereka tuh seperti apa terkait dengan lembaga sosial dan fungsi-fungsi yang ada di lembaga sosial tersebut, seperti itu. Oke, baik. Berarti ada 3 poin ya Pak ya, Betul. menjelaskan, mengidentifikasi dan menyimpulkan ya. Iya, betul. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya nih, kira-kira area pengembangan yang nanti Bapak hendak capai itu mau seperti apa? Iya, karena memang nanti kegiatan kita itu lebih ke dominan diskusi ya Pak. Yang pertama yang coba saya kembangkan dari peserta didik saya itu, yang pertama terkait dengan kesadaran sosial. Kesadaran Jadi sosial. kemampuan sosial emosional itu yang saya amati dulu adalah kesadaran sosialnya nih. Apakah pada saat kegiatan diskusi mereka kan menyampaikan pendapat tuh. Nah, ketika proses penyampaian pendapat, mereka seperti apa responnya antara satu peserta didik dengan peserta didiknya lain. Jadi saya mau melihat yang poin pertama adalah kesadaran sosialnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan keterampilan mereka berelasi. Jadi pada saat kegiatan diskusi ini mereka berlangsungnya itu melakukan kerjasama enggak nih antara satu peserta didik dengan peserta didik lain nih. Akan saya cermati bahwasannya sampai sejauh mana mereka ini mampu berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Itu poin yang kedua. Kemudian yang terakhir yang coba saya kembangkan di dalam proses ini adalah kaitannya dengan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, kenapa poin ini yang saya ambil? Karena pada saat di akhir kegiatan diskusi nanti itu saya akan coba mereka akan menyimpulkan dari hasil diskusi yang mereka lakukan, kesimpulannya itu seperti apa. Nah, setelah kesimpulannya mereka dapatkan, nanti mereka memaparkan hasil keputusan bersama tadi. Itu sehingga saya berharap di poin pengambilan keputusan ini tercermin dalam setiap kegiatan diskusi yang mereka lakukan nanti. Jadi ada 3 poin Pak yang nanti akan coba saya kembangkan terkait dengan sosial emosional. Oke, bagus sekali nih Pak ya. Berarti ada 3 ya, saya ulang ya. Berarti kesadaran sosial, kemudian keterampilan berelasi, Iya. kemudian pengambilan keputusan Betul. yang bertanggung jawab. Iya, ada Itu ya, 3 Pak? nanti yang coba saya kembangkan. Oke. Baik, Bapak. Untuk selanjutnya nih, strategi yang nanti Bapak persiapkan seperti apa? Iya, karena memang nanti ada tadi yang saya katakan ada 3 model pengembangan. Jadi yang pertama terkait dengan model pembelajaran yang saya lakukan terkait dengan saya menggunakannya dengan problem based learning. Jadi PBL jadi nanti gitu.
Kemudian pendekatan yang saya gunakan nanti itu menggunakan TPEC Pak. Jadi teknologi ini saya upayakan untuk dapat saya integrasikan dalam proses pembelajaran. Jadi tidak semerta-merta anak itu mengetahui sumber informasi hanya dari textbook gitu. Jadi nanti saya tuangkan di dalam bentuk lembar aktivitas. Nah, lembar aktivitas itu nanti akan saya buat barcode gitu di dalamnya. Jadi anak-anak nanti bisa langsung men-scan barcode tersebut sehingga aksesnya tidak perlu diketik langsung, tidak perlu ditulis tangan secara mandiri, dia langsung bisa mengaksesnya secara cepat. Makanya barcode itu saya gunakan dan TPEC itu juga saya coba integrasikan di dalamnya. Seperti itu Pak, kira-kira untuk pendekatan yang saya gunakan nanti. Wah, keren nih Pak Rino nih, dari penjelasan tadi menggunakan metode baru yang menggunakan barcode ya? Iya betul Pak. Oke, pendekatannya TPEC ya Pak Rino? Betul. Oke, kira-kira kalau medianya seperti apa yang Pak Rino siapkan? Karena tadi saya akan menggunakan TPEC tadi, itu kan ada kegiatan diskusi tanya jawab ya Pak di dalamnya. Nah, media pembelajaran juga harus mendukung Pak kaitannya dengan TPEC tadi. Maka saya gunakan media PowerPoint interaktif terkait dengan materi lembaga sosial tadi. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya gunakan adalah sumbernya dari YouTube terkait dengan proses lembaga sosial yang berhubungan dengan materi tadi. Jadi ada akses yang merujuk kepada langsung informasi ke YouTube tadi. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, nah di lembar aktivitas tadi Pak, pada saat kegiatan diskusi saya munculkan permasalahan-permasalahan yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya masing-masing. Terakhir, nah ini mungkin yang baru ya Pak, artinya saya coba menerapkan itu, yaitu terkait dengan penerapan teknologi AI ini Pak, atau artificial intelligence ini, di mana anak-anak sebetulnya mulai sadar nih penggunaan artificial ini, tetapi mereka nggak tahu. Nah, itulah fungsi dari integrasi TPEC tadi Pak. Gitu. Jadi ketika mereka mengakses informasi terkait dengan fakta-fakta terkait dengan materi tadi, itu kita bisa temukan itu dengan cukup mereka bilang aja di Google. Nah, materi apa yang dibutuhkan? Mereka tinggal bilang, materi itu langsung muncul. Ya balik lagi, mereka tanpa harus mengetik tadi. Nah, ini harus dalam proses pembelajaran dengan full akses internet di dalamnya. Oke. Kira-kira seperti itu Pak. Wah, cukup lengkap ya nih Pak Rino nih ya pembelajarannya ya. Seperti itu mungkin nanti akan coba menggunakan saya model terapkan. PBL, kemudian ada pendekatan TPEC ya, teknologi itu ya. Iya, betul. Kemudian PPT interaktif menggunakan barcode, kemudian nanti menggunakan AI ya nanti. Iya, coba Wah, kita menggunakan AI nanti. Ini menarik sekali ini, saya tunggu nih besok nih. Mungkin izin besok saya ikut ke dalam kelas. Oh, boleh Pak Pak, Rino, boleh. Saya pengen lihat pembelajaran di kelas Pak Rino ini seperti apa. Boleh. Ya, mungkin itu saja Pak Rino yang bisa saya tanyakan. Oh iya, Selebihnya besok ya kita coba melihat bagaimana Pak Rino pembelajaran di kelasnya seperti apa. Baik. Mudah-mudahan pembelajaran besok bisa berjalan dengan lancar ya Pak Rino ya. Amin. Oke, terima kasih Pak Rino atas sama-sama, waktunya. Pak. Ya, Sama-sama. sampai ketemu lagi besok. Ya. Oke, terima Baik. kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana keadaan kalian? Baik ya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Minggu lalu kita sudah belajar kaitannya dengan lembaga sosial, dan hari ini kita akan belajar kaitannya dengan jenis dan fungsi dari lembaga sosial. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa akan dipimpin oleh wali kelas, ketua kelas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan absen terlebih dahulu ya. Adrian Adu. Ahmad Rajib. Doakan semoga minggu depan dia sudah masuk kembali ya. Yang kaitannya dengan lembaga sosial. Sebelum saya menjelaskan tujuan pembelajaran,
Apakah kalian tahu apa itu lembaga sosial sebelumnya? Silakan. Bisa mungkin? Apa lembaga sosial, Sam? Perangkat norma yang mengatur dan mengendalikan jajaran individu dalam kehidupan bersama. Seperangkat norma yang apa tadi? Perangkat norma yang mengatur Yang mengatur. dan mengendalikan kebijakan individu dalam kehidupan bersama. Nah, berarti lembaga sosial itu merupakan seperangkat aturan, ya, seperangkat aturan yang kita gunakan untuk mengatur kehidupan bersama. Nah, itu lembaga sosial. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita apa? Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menjelaskan apa itu lembaga sosial dan fungsinya. Kemudian mengidentifikasi berbagai lembaga sosial dan fungsinya dalam kehidupan sehari-hari dari konsep atau teori yang telah kalian pelajari. Kemudian menyimpulkan lembaga sosial atau jenis-jenis lembaga sosial serta fungsinya dari yang telah kalian pelajari. Jadi nanti kalian harus mengidentifikasi ada beberapa macamkah lembaga sosial yang terbentuk. Seperti itu. Kemudian fungsi dari lembaga sosial itu tuh seperti apa. Gitu ya. Nah, kemudian saya akan menampilkan video terkait dengan salah satu lembaga sosial nih. Salah satu lembaga sosial, kemudian di dalam lembaga sosial itu ternyata ada muncul permasalahan. Nah ini adalah video terkait dengan lembaga sosial yang permasalahannya muncul di dalamnya. Nah, ini nanti kira-kira menurut kalian permasalahan seperti ini masuk kategori lembaga sosial yang mana ini? Nah, di situ dijelaskan ada berbagai macam punya banyak ide, punya banyak finansial, tetapi kok masih timbul permasalahan di sana. Di situ timbul dari kelas-kelas menengah di Indonesia. Kelas menengah itu yang berisikan terkait dengan pekerjaan itu sebagai karyawan, kemudian buru-buru pabrik, itu diisi di kelas menengah. Nah, kemudian apa permasalahan yang ditimbulkan di dalamnya kegiatan ini nanti. Nah, video tadi bisa kamu tonton kembali nanti di link atau barcode yang sudah saya paparkan di depan ini, atau ini file ini juga sudah saya kirimkan di grup kelas. Jadi kamu langsung bisa men-scan barcode tadi untuk melihat kembali video yang saya tampilkan gitu. Kemudian setelah kalian mengetahui salah satu permasalahan di lembaga tadi, saya sudah membuat kelompok grup kemarin ya. Nah, silakan setelah ini kalian kumpul di masing-masing kelompoknya. Silakan. Saya akan memberikan beberapa aktivitas untuk kalian ketika kalian nanti setelah berkumpul. Silakan berkumpul ke kelompoknya masing-masing terlebih dahulu. Oke. Kalau sudah, nanti formatnya akan seperti ini, lembar aktivitasnya, ya. Nah, di sini nanti kalian diminta pertama untuk, mengakses materi. Kemudian kalian boleh pelajari itu terlebih dahulu di link yang nomor 2. Khusus untuk bagian lembaga dan fungsi dari lembaga sosial. Setelah itu, setelah kalian cukup mempelajari materi itu, kalian memilih 3 jenis lembaga atau peranata sosial. Jadi ada boleh kelompok dengan peranata yang sama. Oke. Kamu pilih salah satu dari ketiga ini. Gitu ya. Silahkan akses juga, ini sudah saya sertakan linknya, saya sudah sertakan barcode-nya. Kalau yang malas ngetik atau malas copy paste, di
foto aja barcode-nya. Jadi sudah melink untuk lembar aktivitas ini. Dan juga sudah melink untuk akses video kaitannya dengan peranata yang sudah kalian pilih. Gitu ya. Cukup jelas ya? Setelah kalian pilih salah satu dari 3 ini, silahkan kerjakan soal-soal stimulus yang saya berikan di bawahnya. Itu saya sertakan soalnya ada 5, tetapi di soal nomor 5, di soal nomor 5 nanti pertanyaan nomor 1 sampai 4 jawabannya kalian harus tuangkan ke dalam bentuk poster. Gitu, ya. Jadi jawabannya kamu tuangkan dalam bentuk poster, nanti poster itulah yang kalian akan presentasikan atau paparkan di depan ataupun di bangku kalian. Itu yang pertama. Jelas ya? Nah, kemudian kalian juga bisa mengakses materi atau tambahan materi terkait dengan peranata yang kalian pilih. Di sini peranatanya itu ada 3 yang saya tentukan. Di sini ada peranata keluarga di A, peranata pendidikan di B, peranata ekonomi di C. Jadi pilih salah satu saja. Kemudian info tambahan untuk materinya nanti kalian bisa menggunakan akses Google Asisten kalian. Bagi kalian yang malas ngetik, secara sadar ataupun tidak sadar, ketika kalian malas ngetik terus kalian ngucap di Google Asisten kalian, itu kalian sebetulnya sudah memanfaatkan yang teknologi yang kita sebut dengan AI atau Artificial Intelligence. Jadi handphone kalian itu sudah bisa dimanfaatkan untuk teknologi AI. Jadi kalian bisa memanfaatkan itu untuk mencari sumber bahan tambahan atau fakta-fakta baru dalam proses pencarian informasi untuk menjawab soal-soal stimulus yang saya berikan di situ. Jelas? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada silahkan kerjakan. Waktunya sekitar 15-20 menit. Setelah itu kita pemaparan. Silakan dikerjakan. Silakan. Nah, ini dibagi saja. Ada beberapa individu yang menonton, ada yang melihat soal, ada yang nanti fokus ke buat bagian poster. Waktu kita tinggal 15 menit lagi. Seperti itu. Oke, di kelompok ini ada kendala atau tidak? Lagi dicoba ya. Oke. Kelompoknya bijak, ada kendala atau tidak? Nggak ada, Pak. Tidak ada. Masih bisa diatasi ya. Oke, silakan cari sumber sebanyak-banyaknya terkait dengan fakta-fakta dari lembaga yang sudah kalian pilih. Ada kendala nggak? Saya bisa bantu. Ini Pak, solusi kalau misalnya kita sebagai masyarakat itu Ya. kurang, maksudnya tuh pendidikan di Indonesia tuh kurang tersebar. Kok kurang merata. Terus? Solusinya gimana Pak? Solusinya bisa kamu temukan nanti dalam bentuk parsial. Bisa dalam bentuk parsial itu sebagian. Sebagian apakah kita lakukan konsentrasi ataukah kita lakukan pemindahan sentral pendidikan, pusat pendidikan, atau kita sebar guru-guru secara merata. Itu namanya parsial. Nah, kalau misalkan universal, jadi kamu harus melihat di seluruh aspek dari wilayah tertinggal, terdepan di Indonesia juga. Nah, ini wilayah ini mau seperti apakan? Apakah juga harus bentuknya menyebarkan sumber daya manusia ke sana, memberikan sarana prasarana ke sana? Itu seperti itu. Itu kamu bagi aja solusinya. Itu contoh. Kamu bisa temukan kan di sumber yang lain lagi banyak kan kalau pendidikan.
Oke, baik ya. Tinggal 10 menit lagi kita ya. Segera dibuat hasilnya. Kita 10 menit kembali. Ada kesulitan nggak? Desain posternya bisa dikirimkan di grup. Nanti akan saya tampilkan di depan. Yang sudah selesai bisa dikirimkan di grup. Nanti akan saya tampilkan. Oke, ada yang sudah selesai? Silakan, waktu kita tidak lama lagi. Nah, ya seperti itu. Udah bikin posternya? Sudah. Oh. Sedang proses. Oke, itu masih nonton. Oh, diulang. Kalau roaming ngapain? Oke. Ada kendala nggak? Nggak ada ya? Jangan sampai ada. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan ke saya terkait dengan ini? Kan ini kan permasalahannya ini Pak, perbedaan pendapat. Jadi ntar kita ngejelasin perbedaan pendapat yang ada di dalam yang ininya, videonya atau definisi perbedaan pendapat secara kayak buku gitu. Ya pertama kamu mengamati dari buku dulu. Kemudian apakah buku tadi itu sinkron dengan kondisi kenyataan Video. yang dari video kamu tonton? Oh, kalau misalkan sama, oh berarti sesuai berarti ya. Nah, kalau beda, kenapa kok bisa beda menurut kalian? Seperti itu. Kelompoknya Samil akan kelompok 2 akan memaparkan hasil kegiatan hasil diskusinya. Ya. Nanti kelompok Samil kelompok 2, nanti kelompoknya Sania akan menanggapi. Silakan kelompok Samil untuk memaparkan hasilnya. Sebentar saya. Sini, di sini biar kelihatan. Oke, silakan. Yang lain tolong perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Syamil Azam. Saya Aryan. Saya Mia. Saya Jihan. Saya Natania. Saya Saskia. Dan di sini kami memilih lembaga keluarga. Dari pertanyaan nomor 1, Pertanyaannya. Kok gue ke YouTube? Berdasarkan video yang Anda pilih dan saksikan, bagaimanakah lembaga sosial tersebut terbentuk? Menurut kami itu lembaga keluarga itu terbentuk dari perkawinan yang sah, terus menurut agama, adat, dan pemerintah. Jadi kayak laki-laki dan perempuan itu menikah lalu menghasilkan anak, dan fungsi dari keluarga itu seperti orang tua itu mendidik anak-anaknya untuk menjadi lebih baik, terus berbakti kepada orang tua, dan sebagai anak juga harus kayak nurut kepada orang tua dan melakukan hal-hal baik, tidak nakal dan tidak berbuat yang aneh-aneh. dan pertanyaan nomor 2, fungsi laten dan fungsi manifest dari lembaga sosial yang kita pilih, yaitu lembaga keluarga. Seperti yang dikatakan Aryan, fungsi laten dari keluarga adalah kasih sayang dan pola asuh agar anak menjadi baik. Dan fungsi laten itu adalah fungsi yang tidak kelihatan tapi ada dalam lembaga sosial tersebut. Dan ada juga fungsi manifest atau fungsi yang kelihatan, yaitu adanya anggota keluarga seperti anak, ayah dan ibu. Itu yang kelihatan. Kemudian masalah yang pertama itu ada
perbedaan pendapat antara orang tua dengan anaknya, kemudian yang kedua kurangnya komunikasi, dan yang ketiga terlalu mempersalahkan hal-hal kecil yang seharusnya tidak diperdebatkan. Yang nomor 4 itu kan berdasarkan video yang Anda pilih dan saksikan, buatlah alternatif solusi dari masalah lembaga sosial tersebut. Masalah pertama dari yang video itu kan perbedaan pendapat. Nah, solusinya itu kita mengambil jalan tengah supaya karena perbedaan pendapat jadi sama dari yang video itu kan perbedaan pendapat. Nah, solusinya itu kita mengambil jalan tengah supaya karena perbedaan pendapat jadi kita cari jalan tengah gitu loh supaya menemukan jalan yang paling tepat gitu. Terus yang kedua kan masalahnya kurang komunikasi. Nah, solusinya itu mengontrol emosi agar tidak terjadi masalah yang besar. Yang ketiga, masalahnya kan terlalu mempermasalahkan hal-hal kecil. Solusinya itu membicarakan sesuatu masalah dengan baik, karena hal-hal kecil itu kita kayak harus memberikan solusi gitu loh, membicarakan atau diskusi supaya hal-hal kecil itu nggak jadi masalah yang besar gitu. Oke, sudah? Oke. Silakan kelompok 1 untuk menanggapi dari pemaparan kelompok 2. Apa saja, silakan satu saja tanggapannya. Apakah mau menyampaikan kritik atau mau bertanya atau memberikan saran terkait dengan lembaga keluarga yang dipilih oleh kelompok 2 tadi. Silakan. Oke, silakan. Kalau misalkan masalah yang nomor 2, itu kan kurangnya komunikasi. Tapi kenapa solusinya itu mengontrol emosi agar tidak terjadi masalah yang besar? Kan nomor 2, permasalahannya itu kurangnya komunikasi. Tapi kenapa di solusi yang nomor 2 itu mengontrol emosi agar tidak terjadi masalah yang besar? Kenapa nomor 2-nya ngambil solusinya itu? Kenapa solusinya seperti itu menurut kelompok kalian? Karena dengan kita mengontrol emosi, kita bisa membicarakan sesuatu secara rasional. Dan ketika kita membicarakan sesuatu secara rasional, maka diharapkan masalah tersebut dapat diselesaikan secara rasional juga. Oke. Gimana kelompok 2? Kelompok 1? Jelas? Cukup ya? Oke. Silakan ditutup terlebih dahulu. Ya, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus. Boleh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang lembaga pendidikan. Sebelum perkenalkan, nama saya Salman Al-Faizi. Nama saya Dimas Maulana Trisnanti. Saya Sania Salsabila. Saya Tisha Kirani. Saya Kelita. Saya Fuji. Saya Melati. Oke, jadi yang pertama itu penjelasan tentang lembaga pendidikan. Jadi menurut kami itu lembaga pendidikan itu dalam lingkungan masyarakat sangat penting. Pastinya dong, karena kita sebagai masyarakat pasti membutuhkan pendidikan. Dan pendidikan itu bisa terbentuk dari unit terkecil, yaitu keluarga. Jadi dari adanya keluarga bisa terbentuknya pendidikan. Dimulai dari orang tuanya ngajarin anaknya tentang hal-hal kecil, terus nanti terbentuk dengan adanya masyarakat. Jadi dari masyarakat mungkin bisa dibentuk lagi karakteristik baru atau pengalaman baru atau adanya interaksi lainnya. Jadi dapat terbentuknya pendidikan yang baru. Terus masuklah ke pendidikan itu, kita kan diajarin, terus adanya sekolah, dan dari sekolah itu baru kita dikasih tahu gimana sih pendidikan yang baik itu, atau ditambahin lagi pendidikan lainnya. Seperti itu. Selanjutnya. Lalu nomor 2, apa sih fungsi lembaga pendidikan itu? Di lembaga pendidikan itu ada dua fungsi, yaitu fungsi manifest dan fungsi laten. Untuk fungsi manifest mungkin seperti tempat sosialisasi dan pembelajaran mengenai nilai dan norma yang sudah berlaku di masyarakat. Lalu ada juga sebagai tempat memberikan keterampilan, lalu menyiapkan siswa untuk hidup mandiri dan mencari nafkah di kehidupan yang akan masa datang. Fungsi laten dapat dipahami sebagai fungsi yang tersembunyi yang tidak disadari oleh anggota suatu lembaga sosial.
Contoh dari fungsi laten lembaga pendidikan adalah dapat mengurangi pengawasan orang tua dikarenakan orang tua telah mempercayakan pendidikan anak-anaknya kepada sekolah dan sekolah akan mengajarkan kepada para siswa untuk mempunyai sikap yang kritis. Yang ketiga itu ada permasalahan yang muncul dalam lembaga pendidikan. Permasalahannya itu ada tingkat pendidikan di Indonesia masih berada di dominasi penduduk pendidik yang rendah. Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya pendidikan dan belum tersebarnya pusat-pusat di daerah-daerah terpencil dan kurangnya masyarakat yang tidak mampu untuk membayar biaya sekolah. Untuk solusi dari permasalahan tentang lembaga pendidikan itu bisa diatasi dengan dikembangkannya sistem pendidikan di Indonesia. Terus yang kedua itu edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan di Indonesia. Yang ketiga ada meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk guru, lalu mendirikan sekolah di daerah terpencil, lalu relawan pergi mengajar di sekolah daerah terpencil. Sudah. Oke. Selanjutnya dari kelompok 4 untuk mengajukan pendapatnya. Saya mau nanya Pak, jadi kan di sekolah kita ini kan ada kegiatan namanya kegiatan ekstrakurikuler, di sekolah-sekolah lain juga ada. Itu tuh termasuk dari fungsi manifest atau dari fungsi laten sih? Oke. Terus kalau udah disebutin, itu kenapa termasuk dalam fungsi Ekstrakurikuler. Oke, mungkin jawabannya itu fungsi manifest. Karena kalau misalnya di situ itu kan dalam ekstrakurikuler itu bisa membentuk keterampilan dalam setiap siswanya. Jadi kan di ekstrakurikuler itu kita diajarin mungkin bisa dikembangkan bakat para siswa-siswinya. Jadi nggak terpaku dengan adanya pendidikan secara pelajaran atau secara Jadi siswa nggak fokus di akademik. jadi siswanya itu nggak fokus di akademik doang. Jadi kalau misalnya ekstrakurikuler itu kan masuknya ke non akademiknya. Oke, cukup ya. Oke, cukup. Silakan ditutup dulu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih kelompok 3 kaitannya dengan pemaparannya. Selanjutnya adalah kita menyimpulkan materi dalam pembelajaran kita pada kali ini. Yang pemaparan kesimpulan tadi nanti akan dipaparkan oleh Sania. Silakan Sania untuk memaparkan hasil kesimpulannya. Sini aja, sini. Bukunya letak. Nah. Oh iya. Oke, sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, mungkin saya sedikit memberikan kesimpulan dari pembelajaran yang kita ambil. Jadi, lembaga di Indonesia itu kan ada banyak, yang diperjelas yang kita pelajari pada hari ini itu ada 5, yaitu ada lembaga keluarga, lembaga politik, lembaga pendidikan, lembaga agama, dan juga lembaga ekonomi. Dari setiap lembaga ini tuh sebenarnya sama. Dia terbentuknya sama dari suatu masyarakat. Tapi yang membedakan dari 5 lembaga tersebut adalah tujuannya, fungsi laten, dan fungsi manifestnya. Jadi setiap lembaga ini tuh mempunyai fungsinya masing-masing. Kayak lembaga keluarga, dia itu kan terbentuknya merupakan unit terkecil ya, karena dari keluarga. Terus dari keluarga itu juga terbentuknya individu yang keluar untuk ke masyarakat membentuk karakteristik barunya. Terus kalau politik itu jatuhnya ke wewenang di Indonesia, di negara, seperti itu. Terus kalau lembaga pendidikan yang seperti tadi yang kelompok saya sudah jelaskan. Kalau lembaga agama itu merupakan mengatur kehidupan masyarakat
atau kepercayaan dalam keagamaan dalam suatu individunya masing-masing. Terus yang terakhir itu ada lembaga ekonomi, mungkin sudah dijelaskan juga sama kelompok sebelumnya. Kalau ekonomi itu mungkin sangat berpengaruh ya buat masyarakat karena kita di sini membutuhkan uang atau dana untuk menjalankan kehidupan kita. Mungkin seperti itu saja kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sania. Selanjutnya, setelah tadi kita mengetahui kesimpulan yang dibacakan oleh temanmu, kita melakukan refleksi. Nah, refleksi ini nanti akan dipaparkan oleh teman kalian. Silakan. Samil. Jadi Di sini Samil. Nah, di sini. Jadi refleksi yang saya dapat yaitu dari lembaga keluarga. Saya baru tahu ternyata di dalam lembaga keluarga itu ada fungsi laten dan fungsi manifestnya, yaitu kasih sayang. Saya baru tahu kalau kasih sayang itu masuk ke fungsi yang laten atau tidak kelihatan, Pak. Dan juga, oh ya, dan juga di PPT Parino itu ada barcode ya. Jadi saya baru tahu itu bisa di barcode terus nanti muncul ke YouTube video, dan juga ada Google Assistant dan Siri kalau yang pakai merek buah. Oke, sudah? Sudah, Pak. Oke. Berikan aplaus untuk Samil. Terima kasih Samil atas refleksinya pada hari ini. Nah, selanjutnya tadi kita sudah melihat ada beberapa kelompok yang sudah maju. Nah, saya menilai dari kelompok yang maju tadi, kelompoknya Sania menjadi kelompok terbaik. Nanti akan saya berikan reward. Silakan berdiri dulu, kita berikan aplaus untuk kelompok terbaik. Berdiri dulu, berdiri. Kita berikan aplaus terlebih dahulu lagi. Oke, silakan duduk kembali. Dan semoga nanti ke depan di pertemuan berikutnya kelompok-kelompok yang lain akan memberikan penampilan yang terbaik, memberikan pemaparan yang lebih baik lagi agar kalian mendapatkan reward lagi dari saya ketika di pertemuan yang akan datang. Nah, setelah itu saya akan memberikan tugas atau rencana tindak lanjut setelah kita mempelajari materi ini nih. Nah, kalian kan sudah mengetahui fungsi lembaga sosial di keluarga, sekolah, pendidikan, politik, dan sebagainya. Nanti di rumah kalian bisa mengecek apakah fungsi yang sudah kita pelajari saat ini itu terdapat atau sesuai dengan kondisi kenyataannya di rumah. Nah, nanti kalian cermati baik-baik bahwa fungsi yang telah kita pelajari ini benar nggak sih ada di rumah dari lembaga keluarga, lembaga pendidikan saat ini, lembaga agama yang kalian ikuti, maupun lembaga politik yang kalian amati. Nah, nanti kalian lakukan itu di rumah. Setelah itu, untuk materi selanjutnya yaitu terkait dengan penyimpangan sosial. Ya. Materi selanjutnya terkait dengan penyimpangan sosial. Nanti kalian pelajari materi penyimpangan sosial, kita akan pelajari kembali itu di pertemuan minggu depan. Ya, saya doakan semoga kalian selalu sehat dan minggu depan itu hadir dalam kondisi yang sehat juga. Artinya tidak ada yang izin sakit ataupun izin kemana-mana. Jadi kondisinya adalah kalian siap mengikuti pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Nah, setelah saya memaparkan pertemuan berikutnya kita akan mempelajari apa, kita akan menutup rangkaian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yang akan kita tutup dengan membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa akan dipimpin oleh ketua kelas Hisam. Silakan pimpin doa untuk teman-temannya. Pelajaran hari ini dengan membaca doa agama dan doa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembelajaran kali ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.